Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aprizal Ramdhani Lalu, Stambuk F221-18109. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba memaparkan materi tentang perkembangan arsitektur 2, yaitu arsitektur metabolisme dan arsitektur organik. Latar belakang sejarah arsitektur metabolisme. Aliran ini dicetuskan oleh sekelompok arsitek asal Jepang, yaitu Kiyonori Kikutake, Masato Otaka, Fumihiko Maki, Kiso Kurokawa, Hirosa Asada, dan Christus Nobaru Kazawe, termasuk Tange dan Maeka, yang bekerja dan belajar pada pelopor arsitektur modern seperti Le Corbusier dan Mies van der Rohe. Tange dan Maekawa dan kelompok arsitek muda lainnya pernah bekerja pada kedua arsitek tersebut, dan akhir tahun 50-an mengadakan gerakan yang dinamakan metabolisme, yang gerakan ini dicetuskan bersamaan dengan adanya konferensi internasional tentang perencanaan yang diselenggarakan di Tokyo pada tahun 1960-an. Prinsip-prinsip dalam desain arsitektur metabolisme. Yang pertama ada core, ada n-space, pilotis, geometrik fraktal atau bebas bentuk, kemudian ada void, ada modular, geometric form, kapsul, movenet, plug-in, duplikasi, joint core system, space frame, dan teknologi prefabrikasi. Ciri-ciri dan konsep arsitektur metabolisme. Ciri-ciri arsitektur metabolisme dilihat dari bersifat utopis, yang berarti bahwa kota adalah organisme yang mengalami perubahan secara bertingkat atau bertahap. Kemudian yang kedua, membentuk jaringan yang menggambarkan sesuatu yang tumbuh dan berubah atau berkembang atau reinkarnasi. Kemudian yang ketiga, aliran ini tidak mengikuti form follow function, akan tetapi mengikuti fungsi di masa depan. Yang keempat itu ada struktur yang digunakan biasanya berskala super atau megastruktur dan berbentuk kelompok, group form. Dan yang terakhir ada pemisahan elemen-elemen fungsional hingga terlihat jelas dari luar. Selain memiliki ciri, arsitektur metabolisme juga memiliki konsep, yaitu di sini konsep terbagi menjadi dua. Yang pertama, diachronity of time, yang berarti hubungan antar waktu. Dan yang kedua ada synchronity of space, hubungan antar ruang. Karya arsitektur metabolisme, yaitu ada Miyakono Civil Hall, arsitek oleh Kiyonori Kutake, lokasi Tokyo, Jepang, tahun 1965 sampai 1966. Karakteristik dari bangunan ini yaitu ada pemisahan pada elemen-elemen fungsional. Yang kedua ada atap yang terbuat dari kaca dan kerangka baja yang dibentuk seperti lipatan kipas, menjadi tradisi khas Jepang dan konsep metabolisme. Yang keempat ada konsep bangunan ini terlihat seperti alat musik, yaitu akordeon. Dan yang terakhir ada konstruksi bangunan diekspos dengan sangat jelas sehingga menambah estetika pada bangunan. Di bawah ini ada beberapa karya-karya metabolisme arsitektur modern di Jepang. Latar belakang sejarah arsitektur organik. Arsitektur organik adalah sebuah konsep arsitektur dengan perpaduan ruang dan bentuk. Ruang menjadi pusat pemikiran. Arsitektur organik secara konseptual menggabungkan konsep tempat tinggal manusia dengan lingkungan alam. Setelah Perang Dunia II, arsitektur organik sering mencerminkan kehidupan cybernetik dan informatika, seperti yang tercermin pada karya arsitek futuris Buckminster Fuller di kemudian harinya. Salah satu arsitek pelopornya yaitu Frank Lloyd Wright. Wright sejak awal perencanaan dipandang sebagai media dari berbagai intensitas kegiatan, mempunyai karakter psikologis, nilai, dan bertujuan mengangkat harkat aktivitas manusia. Ciri-ciri arsitektur organik. Arsitektur dan desain organik memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang
Yang pertama, terinspirasi oleh alam dan berkelanjutan, sehat dan melestarikan dan beragam. Yang kedua ada terbuka, seperti organisme dari benih di dalam. Yang ketiga ada sebagai hadiah terus-menerus dan mulai lagi. Kemudian ikuti arus dan menjadi fleksibel dan mudah beradaptasi. Memenuhi kebutuhan sosial, fisik, dan spiritual. Dan yang terakhir ada mengekspresikan ritme musik dan kekuatan tarian, variasian bentuk. Selain itu, dari beberapa sumber lain disebutkan bahwa arsitektur memiliki ciri-ciri yang umum yang berkembang, yaitu terinspirasi dari bentuk alam, adanya unsur pengulangan, elastis, lentur, dan mengikuti aliran. Dan yang terakhir ada penuh dengan kejutan dan permainan. Karya arsitektur organik, yaitu ada Ringwood Pride dengan karya The Falling Water. Falling Water yang menunjukkan harmoni antara bangunan dengan alam. Bentuk rumah ini tidak seperti rumah pada umumnya yang cenderung terikat oleh ruang dan menghasilkan bentuk yang biasa-biasa saja. Falling Water membuktikan bahwa keterikatan fungsi bangunan tidak menjadikan bentuk bangunan menjadi kaku, namun dapat menghasilkan bentuk yang luas dan ekspresif. Merujuk pada konsep arsitektur organik yang terinspirasi atau dekat dengan alam. Bangunan ini didirikan di atas air terjun yang curam pada sebuah pedesaan. Selain The Falling Water, adapun karya arsitektur organik lainnya yaitu Stasiun Metro Roadset di Skottloham. Stasiun Metro Roadset adalah stasiun transit cepat di Kungsholmen di pusat Skottloham, bagian dari Metro Skottloham. Stasiun ini terletak di Jalan Biru antara The Centralen dan Fredensheimsplein dan dibuka pada tanggal 31 Agustus 1975 sebagai bagian dari jalur pertama Jalur Biru antara The Centralen dan Hjulsta. Kereta api ini berjalan melalui Hannoverborgen dan Rindberg seperti beberapa stasiun lain di Metro Skottloham. Stasiun ini menggunakan arsitektur organik yang membuat batuan dasar terbuka dan tidak terpahat. Tampak didasarkan pada sistem gua alami. Stasiun bawah tanah ini dinamai Roadset, yang berarti gedung pengadilan, tepat di atas permukaan. Itulah materi tentang perkembangan arsitektur 2 yang membahas tentang arsitektur metabolisme dan arsitektur organik. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.